This song for our fans. Jadi fansnya kita Outsiders Lady Rose yang tidak bisa datang ke acara malam ini. Kita nyanyikan lagu ini buat kalian. Sebagai bentuk terima kasih kita terhadap dukungan kalian semua. Outsiders Lady Rose seluruh Indonesia dan seluruh dunia juga. And hopefully you enjoy this. Ya, mewakili Superman is Dead. Terima kasih buat Pak Yan yang datang sini dan juga teman-teman dari kru dan juga manajemen SID dan teman-teman. Di tahun ke-16 ini semoga kita tetap bisa bertahan seperti ini dan bisa lebih maju. Are you guys ready? When you fall to my arms, when you sleep for 1,000 years, never will bring you down, 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 down. Ulang tahun yang ke-16 ya. Ulang tahun yang ke-16. Ya. Ya. Nggak kerasa udah 16 tahun. Terasa sih sebenarnya. Terasa bagian, Cuma enggak dirasa-rasain terasa aja. bagian mana? Bagian masa-masa pedihnya atau masa-masa senangnya yang terasa? Mix of everything. Iya. Yeah. Tadi sempet- Hampir imbang. Yeah. Tadi sempat cerita masa-masa pedih ya? Ya. Dari lahir tahun 95, 95. sampai kemudian pindah ke major. Major. Mas D tuh mulai 2001. Ya. Menemukan mereka bertiga di mana tuh Mas? Di bar. Harus banyak sensor nih kalau cerita tentang pertemuan awal saya Yang sama dia sensor itu. dibuka aja. Menemukan mungkin enggak ya, karena scene di Bali kan kecil ya, terutama di Denpasar. Waktu itu saya masih kerja di kapal pesiar, saya sering kirim album kompilasi ke Bali ke teman saya. Ternyata di Denpasar nyebar, tiba ke tangannya anak-anak. Ketika saya balik dari kapal, akhirnya kan, oh kita ya ketemu aja secara natural. Kemudian hubungan jadi lebih dekat ketika saya menjadi penyiar radio. Saya punya acara musik alternatif tahun 98. Akhirnya anak-anak suka datang. Kita mulai hangout dan tahun 99 itu Jering udah nawarin untuk jadi manajer Superman is Dead. Cuman waktu itu saya masih kerja, saya kasihin temen untuk ngurusin. Cuman belum terlalu serius. Baru 2001 ketika saya sudah nggak kerja lagi 9 to 5, saya punya perusahaan sendiri, datang lagi saya ke mereka. Masih ada lowongan manajer itu masih kebuka nggak? Oh ya udah mulai. Udah, langsung lah 2001 Langsung. dipegang oleh Mas Devi Iya. gitu ya. Ketika gabung dengan Sony itu ya. Iya. Yang sibuk Mas Detu pasti atau Sony-nya justru yang sibuk ingin kerjasama. Kami sibuk semua ya, tapi mengerjakan porsi masing-masing. Saya ngurusin semacam public relation, mereka yang ngeband aja dan minum bir gitu. Itu yang penting. Energi. Peran dia tuh sangat besar di sana karena pada awal-awal SID mulai masuk ke industri, itu pola propaganda yang dipakai sama Mas Detu itu sangat-sangat benar-benar nendang gitu loh. Iya. Jadi kita bicarain hal-hal yang nggak pernah band-band Indonesia Lakukan. mainstream lakukan gitu. Jadi wacana-wacana underground itu kita angkat, kita bawa ke tempat mainstream seperti itu. Dan dari situ emang apa sih pedih-pedihnya di indie label? Pedih nggak? Pedihnya di indie label. Lagunya harus agak sedih dikit. Agak lagi. Tapi mungkin seimbang sih ya. Kalau di zaman indie mungkin kita secara profit atau secara kesejahteraan mungkin nomor sekian. Iya. Tapi funnya benar-benar energinya itu yang tidak priceless kan itu. Jadi kita bisa main di bar-bar kecil yang mungkin dibayar cuman pakai bir 2 krat sama yang lain gitu. Terus ya funnya itu kita benar-benar kalau sekarang nyari situasi seperti itu mungkin agak susah bedanya. Faktor usia juga. Iya. Jadi everything is worth it lah gitu. Dan pedih-pedih. Ngeband itu kan perlu uang kan? Iya, kan? makanya waktu zaman susahnya kita dulu. Ini Eka sampai Saya- merebus senar bass. Iya itu senar bass kan mahal itu. Yang pakai tutupan untuk kita pakai pick itu kita pakai Klaber yang itu. namanya Tempat sabun. tempat sabun, Kita tutup sambung. sabun gitu. Ya, jadi pick. Senar putus kita sambungin lagi Ya. dan semacamnya itu. Senar udah lama kita rebus biar agak suaranya lebih bagus. Dan juga kita waktu itu jual yang namanya jual kaset dan CD itu hasilnya tuh nggak tahu entah kemana Iya. gitu loh. Karena Entah tidak kemana
termanage dengan maksudnya? bagus. Tidak termanage. So, kita mau naruh di satu tempat CD Di dan kaset, distro distro gitu. dan semacamnya. Pas waktu penagihannya itu sangat susah. Bilangnya mas udah kejual berapa gitu, jawabannya Ya, adalah ya, orangnya masih ke Jawa, orangnya sakit jadi nggak bisa, akhirnya hilang. Orangnya sakit tapi lihat jam. Atau ketika kita nanyain tentang royalti, kesannya kita lagi nagih sesuatu, lu nggak percaya sama gua aja gitu. Padahal kan harus jawabannya profesional. Sabar bro, seminggu lagi laporannya datang. Lu kayak nggak percaya sama gua aja, itu jawaban yang sering keluar. dan yang parah kita nggak tahu jumlah pendengar kita berapa gitu ya. Iya, betul. Oke, Mas J itu berhenti memanajeri SID tahun 2007 ya? 2007 dan pindah ke Mas Dodix. Yeay. Ada beberapa. Ada beberapa tahapan. Oke. Mas Dodix, berat nggak memanajeri mereka bertiga? Kita yang berat. Apa beratnya mereka ini apa ya? Ya kalau artis kan yang lain gitu suka banyak permintaan. Kalau secara personil nggak ada berat ya, sama sekali nggak ada karena dari 2006 saya resign ya, itu kita tetap hangout ya, tetap berteman. Jadi nggak ada yang berubah di pertemanan itu ya. Justru kalau sekarang yang beban yang saya rasa adalah SID saya kembali ketika SID di level yang sudah mapan, punya fanbase yang gede, sudah melakukan semuanya gitu. Jadi tugas saya adalah pertama mempertahankan, kedua cari-cari lagi apa yang masih bisa digali dari SID, itu yang justru berat buat saya.